Siap, terima kasih Bu Keket dan Pak Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas nggih Pak Samsul, Bu Keket? Ya, Jelas, terima jelas. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesediaannya untuk ikut hadir sharing bersama kami dalam kegiatan Gelora edisi ke-7. Pada kesempatan malam hari ini, mohon izin Bapak Ibu, saya ingin sharing terkait platform dalam PJJ atau pembelajaran jarak jauh eh, bersama kelas maya atau kelas digital rumah belajar. Namun mohon izin saya akan share sedikit video, boleh ya Pak Samsul dengan Bu Keket ini ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi kita seorang guru. Diperbolehkan ya Pak Samsul ya. Oke, monggo Pak, monggo. Oke, terima kasih Pak Samsul. Saya mohon izin, ini sepertinya saya belum dijadikan presenter Pak Samsul. Terima kasih Bapak Ibu host. Jadi saya akan men-share screen. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kita bersama, Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat Bapak Ibu ya, layar saya ya? Oke, jadi mudah-mudahan Lihat ini Pak. lihat ya, Bapak Ibu. Saya mohon izin di sini kita akan memulainya dengan video pengaruh kata-kata positif dan lihatlah apa yang terjadi. Jadi saya akan memperlihatkan di sini ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita mulai 3, 2, 1. Jadi ini adalah video yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita bersama Bapak Ibu tentang pengaruh kata-kata positif dan lihatlah apa yang terjadi ketika kita selalu memberikan kata-kata positif. Nah, ini terutama dalam mendidik karakter siswa kita. Nah, jadi lebih banyak memuji, terkadang orang itu lebih pandai menyebutkan keburukan dan kekurangan kita, tapi bisakah orang lain menyebutkan kekurangan kita yang memiliki? Nah, gitu ya. Cobalah Anda lakukan dan kemudian lihatlah bagaimana reaksinya. Nah, ini kita akan melihat Bapak Ibu. Nah, jadi teman-temannya diminta untuk memberikan yang terbaik atau yang positif bagi temannya yang ada di depan. Nah, nah ini. Jadi setiap anak ini diminta berdiri, Bapak Ibu, lalu teman yang lainnya diminta untuk memberikan apa yang positif atau apa yang baik terhadap teman yang ada di depan. Nggak ada yang berikan kata positif. Ternyata tidak ada yang baik menurut temannya. Nah, tapi ketika dia dijelekkan orang-orang lain, tapi orang yang dijelekkan itu memberikan kata-kata positif kepada orang yang menjelekkan, kita bisa lihat Bapak Ibu ya, bagaimana reaksi orang yang berbuat atau melihat keburukan kita. Hmm.
si anak ini paham apa yang terjadi pada teman-temannya, dan itu semuanya berlaku positif, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ya, jadi saya dan Bapak Ibu, di mana kalau kita biasanya menerima keburukan, maka ada baiknya, dan Bapak Ibu, saya di sini akan stop sharing. Jadi mudah-mudahan tadi menjadi inspirasi kita bersama bahwasanya memang hidup tidak selamanya itu lancar, dan juga pastinya secara goriza manusia kita akan lebih mudah melihat keburukan daripada kebaikan orang lain. Nah, disinilah peran kita sebagai manusia yang ingin membentuk karakter siswa kita, bagaimana kita bisa mendidik mereka bahwasanya membalas sebuah keburukan itu bukan dengan keburukan yang sama. Itu Bapak Ibu ya. Jadi mohon izin, jangan sampai ada yang menangis nih Pak Samsul ya. Nah, nanti Bapak Ibu menangis lalu tisunya habis gitu ya. Oke Bapak Ibu, saya mohon izin untuk share screen kembali di sini. Saya akan membawakan tentang nanti materinya akan saya beri Pak Samsul. Jadi berupa link drive, dan bukan hanya materi saja ini, Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, saya akan beri persembahan spesial. Nanti di sini ada link drive yang isinya adalah aset-aset PowerPoint Pro yang bisa digunakan dalam pembelajaran untuk membuat video, video animasi. Di sini Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan link drive-nya. Di sini selain ada materi tentang uh, kita malam ini, saya juga akan memberikan persembahan spesial untuk Bapak Ibu sekalian. Oke ya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini selamat datang Bapak Ibu guru hebat yang saya yakin pastinya aktivitas Bapak Ibu di malam hari ini pastinya sangat padat, namun masih menyempatkan diri untuk hadir bersama-sama, belajar bersama, utamanya terkait bagaimana sih kita mendesain sebuah kelas virtual dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Oke Bapak Ibu, tadi telah dijelaskan oleh Bu Umi Keket. Jadi nama saya di sini adalah Rahmat Effendi Santoso. Silakan Bapak Ibu, silakan nanti sharing-sharing bersama saya, karena saya juga di sini orangnya adalah penuh kekurangan. Apalagi saya orangnya ini kecil, Bapak Ibu, tidak bisa untuk meninggi ya. Jadi bisanya adalah memendek karena kecil ini saya orangnya. Jadi saya ini adalah penuh kekurangan, butuh sharing informasi dari Bapak Ibu. Silakan nanti bisa sharing dengan saya di 082244779898. Oke. Bapak Ibu tadi sudah dibacakan oleh Bu Keket. Terima kasih banyak. Dan ini memang saya sering memakai dalam beberapa tampilan presentasi, karena saya yakin di sini memang betul ada yang disampaikan oleh Bill Gates. Nah, siapa yang tidak tahu Bill Gates? Nah, tahu belum tentu kenal ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini Bill Gates ini saya juga tahu tapi tidak kenal. Nah, Bill Gates ini menyatakan bahwa teknologi adalah sebuah alat saja untuk meningkatkan atau untuk menstimulus bagaimana kerja dari anak didik kita, memotivasi mereka. Namun, guru adalah faktor yang paling penting. Teacher is the most important. Nah, Bapak Ibu ya. Namun, Bapak Ibu, dalam era globalisasi dan era digitalisasi ini, ada juga quote yang menurut saya sih perlu saya utarakan di sini, bahwasanya guru memang tidak dapat digantikan oleh teknologi. Namun, Bapak Ibu guru yang tidak ingin berkolaborasi dengan teknologi, pastinya nanti akan tergantikan oleh Bapak Ibu guru lain yang ingin berkolaborasi dengan teknologi. Nah, Bapak Ibu, apalagi di masa pandemi COVID ini, saya yakin mau tidak mau, suka tidak suka atau bisa tidak bisa, Bapak Ibu ini pastinya akan terjun ya, bukan akan, tapi kan telah terjun dalam pembelajaran digital yang pastinya menggunakan teknologi. Ya, ayo Bapak Ibu ya, kita sama-sama siap berkolaborasi dengan teknologi.
Nah, seperti itu. Jadi di sini dasar hukum dulu ya. Saya tidak ada henti-hentinya di sini mengatakan bahwasanya rumah belajar ini bukan milik sebuah organisasi tertentu, Bapak Ibu. Di sini kami rumah belajar ini ada landasan hukumnya di bawah kementerian. Lah, akan kami tunjukkan yaitu Menteri Keuangan Republik Indonesia, yaitu mengatakan bahwasanya pemanfaatan IT dalam proses pembelajaran dan pelatihan Kemendikbud. Nah, ini Bu Sri Mulyani yang mengatakan sendiri melalui surat Menteri Keuangannya ini. Nah, bukan saya loh ya. Lalu di sini ada lagi bisa dilihat ada poin-poinnya, ada 4 poin yang bisa kami sampaikan, yaitu ada cetak biru blueprint model pendidikan berbasis IT, kualitas konten pendidikan, lalu ada memaksimalkan full online, Bapak Ibu sekalian ya. Oke, lalu kemudian di sini ada juga surat edaran menteri, yang bisa Bapak Ibu saksikan di sini. Lalu ada juga, di sini nomor 9 dan nomor 10 surat Menpan. Nah, jadi tadi ada surat Menteri Keuangan, di sini Menteri Pendayaan Aparatur Negara di sini ya, Menpan. Nah, jadi di sini juga ada scaling up inovasi pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah, di sini ada poin-poinnya. Nah, jadi silakan dilihat. Jadi sekali lagi ini bukan saya. Di sini adalah legalitas dan legitimasi adanya rumah belajar. Nah, begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi eman-eman atau sayang kalau rumah belajar ini tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, apalagi beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu di sini ada siaran pers dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu dari Pak Iwan selaku Dirjen GTK di sini mengatakan kalau bisa kita baca di sini menegaskan bahwasannya akan mematenkan yang namanya ini modelnya atau platform PJJ. Nah, jadi akan permanenkan ketersediaan platformnya, bukan metode pembelajaran jarak jauhnya. Lah, apa yang dipatenkan dari ketersediaan platform di sini? Lah, di sini Pak Iwan selaku Dirjen GTK itu mematenkan adanya yaitu rumah belajaran yang akan saya bacakan ada di paragraf. Nah, ini Kementerian berjauh-jauh. Nah, virtual lah ini di paragraf ketiga. Adapun PJJ hanya akan dilakukan pada satuan pendidikan di zona kuning, oranye, merah, dan tidak akan permanen. Yang akan permanen adalah ketersediaannya berbagai platform PJJ. Ya, termasuk yang bersifat daring dan luring seperti rumah belajar. Lah, ini Pak Iwan yang mengatakan, Bapak Ibu ya. Jadi adanya rumah belajar di sini, monggo silakan Bapak Ibu dimanfaatkan karena eman-eman kalau tidak dimanfaatkan ini ya. Jadi seperti mutiara ini yang terpendam ini ya, yang kalau tidak dimanfaatkan ini eman-eman sekali ini ya. Karena meskipun di dalam kerang ini pun juga sangat berharga, apalagi Bapak Ibu bisa mendesainnya sedemikian rupa menjadi kalung, menjadi gelang, maka luar biasa sekali kebermanfaatannya. Itu Bapak Ibu, ini adalah siaran pers Kementerian Pendidikan pada tanggal 6 Juli, jadi awal bulan ini. Nah, jadi bisa Bapak Ibu lihat di laman Kemdikbud ya, ini resmi jadi Pak Iwan di sini. Oke, yang selanjutnya ada perubahan tatanan dunia, bisa kami munculkan juga era 1.0, era 2.0, lalu era 3.0. Nah, bisa dilihat di sini adanya estafet bagaimana perubahan tatanan dunia. Nah, di mana kalau kita lihat pada zaman sekarang ini 4.0 yaitu munculnya teknologi superkomputer. Nah, bisa kami sampaikan juga di luar negeri sana, terutama di Jepang, ini sudah tidak lagi berkutat pada 4.0 loh Bapak Ibu ya. Loh, kenapa? Karena di Jepang sendiri malah akan meninggalkan 5.0, ingin menuju ke 6.0 lah. Kalau kita di Indonesia ini masih saja berkutat pada 4.0, Bapak Ibu sekalian, maka nanti di sini kita akan rugi besar ya Bapak Ibu. 4.0 aja kita masih memperdebatkan pentingnya, habis itu alah ini nanti
akan rugi ya. Kita kalau terlalu banyak berkutat pada hal 4.0 maka kita akan jauh tertinggal Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya nanti akan hilang berbagai jenis pekerjaan lama dan muncul pekerjaan yang baru. Nah, di sini kita akan lihat di Jepang, di situ ya sudah ada Realizing Society 5.0. Lah, ini sangat eh, apa ya, disayangkan sekali Bapak Ibu ya kalau kita masih berkutat sekali lagi pada pembelajaran 4.0. Yuk, jadi mulai saat ini, mulai sekarang juga silakan ya saya dan Bapak Ibu hebat sekalian ini kita terus songsong pembelajaran digital. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang luar biasa di sini adalah abad 21 yaitu juga akan masuk kepada pembelajaran otomatis abad 21. Nah, di sini kita lihatnya ada Pokemon kalau dulu Bapak Ibu itu melihat gambaran video yang memang sempat viral, di mana itu juga tidak sedikit menimbulkan korban jiwa karena apa? Tidak melihat kondisi sekitar, kita sibuk mencari karakter adanya Pokemon ini. Nah, ini yang menjadi salah satu mungkin embrio dari perkembangan teknologi revolusi industri dunia pendidikan. Nah, rumah belajar itu juga sudah menyambut atau gayung bersambutnya dengan yang namanya AR ini ya, AR Rumah Belajar. Jadi silakan Bapak Ibu lihat di Play Store, lalu silakan diunduh. Memang agak besar, sekitar 112, tapi besarnya kuota ini tidak akan sebanding atau akan jauh lebih kecil bandingannya dengan manfaat yang akan Bapak Ibu terima dari AR Rumah Belajar ini. Jadi nanti di sini anak didik Bapak Ibu termasuk Bapak Ibu juga akan menyaksikan teknologi augmented reality yang dikembangkan oleh Rumah Belajar. Nah, di sini ada driver online bisa Bapak Ibu apa namanya? Ini ya. Di sini ada namanya Gojek lalu Grab ya, bisa Bapak Ibu saksikan yang dulu mungkin 5 tahun yang lalu tidak kita bayangkan lah ternyata ini menjamur. Nah, inilah perubahan yang sangat-sangat dinamis sekali dan kalau kita tidak gayung bersambut untuk berkolaborasi maka otomatis kita akan ditinggal. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, pasti setuju dong ya. Oke, eh, selanjutnya di sini ada apa namanya? Kita lihat rumah belajar di sini ada bermacam-macam, bisa professional development, ada community building, open education research, dan quality evaluation. Jadi ada berpusat pada guru dan berpusat pada siswa. Jadi ini adalah perubahan paradigma pembelajaran yang dulu itu kalau berpusat pada guru, sekarang ini berpusat kepada siswa. Nah, ini ya Bapak Ibu, bisa kita lihat di sini adanya rumah belajar menguatkan peran guru dalam pembelajaran digital ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa kita saksikan rumah belajar ini menguatkan peran guru di dalam pembelajaran digital Bapak Ibu ya. Jadi kita akan melihat apa namanya bagaimana sih peran rumah belajar di sini. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi fitur-fitur yang ada di rumah belajar ini ada 8 fitur utama. Mohon maaf, jadi setelah dibagi lagi, sekarang ada 4, kalau dulunya 8 digabung, sekarang karena kita mengikuti filosofinya perkembangan itu harus kita apa namanya lalui, karena dengan perkembangan kita akan bisa stabil karena filosofinya dari sepeda ontel atau sepeda pancal bisa Bapak Ibu lihat seimbang itu bukan diam tapi seimbang itu adalah bergerak dan terus bergerak. Makanya di sini filosofinya seimbang adalah terus bergerak dan ini yang memang disambut oleh rumah belajar. Jadi tidak bosan-bosannya berhenti untuk berinovasi dan berapa ya intinya berkolaborasi dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi di sini menjadi 4 fitur utama yaitu sumber belajar, lalu kelas digital, laboratorium maya dan bank soal. Nah, fitur pendukungnya di sini ada peta budaya, ada BSE, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra. Nah, jadi silakan Bapak Ibu di sini, yuk sekali lagi kita manfaatkan rumah belajar dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Eman ya, eman sekali ya, eman bukan emon. Kalau emon adalah sahabatnya dari si boy ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah eman. Jadi eman ini sayang, Bapak Ibu ya.
Jadi konten rumah belajar ini dapat diunduh secara gratis dan tanpa syarat atau ketentuan yang berlaku ya. Gratis tis-tis ya. Jadi tidak ada gratis di awal tapi kemudian itu pahit rasanya. Jadi seperti teh manis itu ya. Bapak Ibu kalau lihat teh manis itu kan manisnya di awal tapi pahitnya kan di belakang itu ya. Maka pilihlah sebagai jangan teh manis gitu ya. Kalau filosofinya, kalau teh manis itu kan manisnya di awal tapi pahitnya di belakang ya Bapak Ibu ya. Nah, rumah belajar ini seperti kadar sukrosa yang selalu abadi manisnya ya. Jadi tidak ada pahitnya di sini ya rumah belajar ya. Jadi memang gratis tanpa syarat atau ketentuan yang berlaku. Nah, kemudian di sini rumah belajar sebagai pembelajaran bisa kita lihat di sini adalah repositori konten, ada sumber belajar, laboratorium maya, peta budaya, kemudian ada juga manajemen pembelajaran, manajemen evaluasi, manajemen penyampaian. Nah, ini jadi di sini mengapa kami mengawali dengan fitur-fitur rumah belajar karena memang kelas maya atau kelas digital yang ingin kami sampaikan ini ada hubungannya dengan fitur-fitur yang lain. Nah, inilah istimewanya rumah belajar. Jadi rumah belajar ini ibaratnya paket komplit Bapak Ibu ya. One for all. Jadi all in one. Nah, jadi semua menjadi satu dan satu untuk semua gitu ya filosofinya Bapak Ibu ya. Jadi di sini bisa kita lihat statistik rumah belajar tahun 2020. Terima kasih sekali Bapak Ibu ya. Di sini rumah belajar pada bulan Mei 2020 kemarin ini ketambahan user baru atau new user ini sekitar 2.600.000 sekian. Nah, ini tidak lepas dari bantuan Bapak Ibu yang sering mengunjungi portal rumah belajar. Jadi, terima kasih banyak kami sampaikan Bapak Ibu ya. Kami dari rumah belajar perwakilan ini menyampaikan terima kasih sekali Bapak Ibu atas pencapaian ini dan tidak lepas dari apa yang telah Bapak Ibu upayakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu ya, ini rumah belajar adalah milik kita bersama. Nah, di sini ya, ada page view-nya di 54 juta. Ini sudah luar biasa dan ini semua karena bantuan Bapak Ibu hebat sekalian, gitu ya. Nah, terus kita lihat di sini rumah belajar ini tampilannya ini begitu friendly ya. Coba Bapak Ibu lihat ya, ini tampilan warna-warnanya juga ini filosofinya ada di sini Bapak Ibu. Bisa lihat itu ada biru, ada hijau, ada merah hati, ada kuning. Ini semua ada maknanya Bapak Ibu. Yaitu apa? Keberagaman dalam kebersamaan. Jadi fitur rumah belajar ini adanya untuk Bapak Ibu semua yang beragam keadaannya. Lah, jadi memang ini warnanya ini bukan karena suka-suka yang buat ini Bapak Ibu tidak. Di sini ada warna yang beragam seperti itu ya. Warna beragam yang maknanya ini memang ada ya. Jadi memang rumah belajar ini filosofinya ini punya ada aja deh ya. Semuanya penuh bermakna di sini. Ah, ini rumah belajar merupakan portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar dan fasilitas komunikasi serta interaksi antar komunitas. Nah, lalu kalau kita lihat di sini kemudian aksesnya, jadi bisa menggunakan Android, yo mantep. Lalu menggunakan laptop juga jos. Nah, dan juga ini bisa terbaru ini bisa diakses melalui iOS ya. Jadi Apple itu juga jos gandos markotop kotos-kotos gitu ya Bapak Ibu ya. Lah ini silakan Bapak Ibu, ini rumah belajar ini menyediakan platform digital yang gratis namun tetap berkualitas. Nah, di sini ada sumber belajar nih yang mungkin akan mohon izin saya sharingkan lebih apa namanya Bapak Ibu ya, lebih dalam lagi di sini ada sumber belajar. Jadi sumber belajar ini erat kaitannya dengan kelas maya karena nanti di sini kita akan mencoba mengintegrasikan rumah belajar mohon maaf sumber belajar ke dalam kelas maya atau kelas digital. Nah, di sini bisa Bapak Ibu saksikan dari tingkat SD bahkan PAUD, TK, SD, SMP, SMA, SLB dan umum itu ada Bapak Ibu ya. Jadi di sini memang rumah belajar ini dari guru, oleh guru dan untuk Bapak Ibu guru semuanya. Nah, jadi silakan Bapak Ibu ya, silakan berkunjung ke sumber belajar. Nah, kemudian di sini kita akan masuk kepada intinya atau kepada gongnya. Di sini adalah kelas maya atau kelas digital.
Jadi kelas maya ini apa sih? Kelas maya ini, jadi kelas maya ini bukan kelasnya Luna Maya, Bapak Ibu ya. Nah, ini bukan kelasnya Luna Maya. Jadi ini adalah kelas virtual atau yang sekarang Pusdatin ini menyebutnya adalah kelas digital. Nah, gitu. Jadi kelas maya atau kelas digital. Jadi kelas maya ini adalah LMS, jadi Learning Management System. Nah, miliknya Pusdatin yang memang salah satu andalan fitur dari rumah belajar. Lah, apa yang bisa kita lakukan di dalam LMS milik Pusdatin ini? Di mana di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu yang pertama ada bahan ajar. Pasti ya, di sini LMS kita bisa memberikan bahan ajar. Lalu yang kedua ada forum diskusi. Nah, forum diskusi ini nanti Bapak Ibu dengan siswanya ini bisa menjalin diskusi di dalam kelas online. Jadi bisa sinkronus juga bisa, asinkronus juga boleh. Nah, ya, ada tugas. Jadi tugas ini juga pastinya LMS menyediakan seperti ini. Namun yang menarik dari kelas digital ini adalah tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan ini nanti relatif lebih ringan sehingga kalau akses siswa itu menggunakan Android tidak akan kesulitan ya. Tetap pakai paket internet tapi penggunaan atau bandwidth-nya ya kami pengalaman mencoba beberapa LMS di sini ya. Ini memang apa namanya kami berusaha untuk objektif. Memang di antara LMS yang ada ini untuk penggunaan Android kelas digital ini paling ringan Bapak Ibu ya. Nanti silakan dicoba Bapak Ibu untuk kelas digital untuk rumah belajar ini. Lalu yang terakhir adalah ujian. Nah, ini ya. Nah, lalu kelas digital ini bukan hanya di lokal ya atau di Indonesia, tapi ini sudah ada jejak dunia juga luar biasa. Jadi sekolah Indonesia luar negeri juga yang ada di luar negeri ini memakai kelas digital, cuma namanya adalah jejak dunia. Nah, ini ya. Jadi silakan Bapak Ibu eman-eman ya, sayang kalau tidak digunakan rumah belajar ini. Lalu di sini ada yang namanya model pembelajaran flip classroom. Nah, flip classroom ini model yang menurut kami ini sesuai di masa pembelajaran daring. Jadi pembelajaran terbalik. Nah, flip classroom ini bisa apa namanya full daring dan juga bisa blended. Jadi silakan tergantung karakteristik siswa karena yang mengetahui karakter siswa adalah Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita ingin mengeneralisir sesuatu tidak bisa, apalagi tiap daerah juga pasti tiap kearifan lokalnya juga berbeda. Jadi disinilah yang mengerti siswa adalah kita sebagai guru. Nah, ini pasti Bapak Ibu setuju ya. Wah, ini kalau yang nggak setuju nih pasti patut dipertanyakan ini ya. Wah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini ada flip classroom, jadi bisa menggunakan kelas digital. Lalu modelnya di sini bisa Bapak Ibu lihat bahwasanya model konvensional kalau yang dulu itu berorientasi pada guru, sekarang ini berorientasi kepada siswa. Nah, ini salah satu kendala yang memang paket. Ya, kami yakin paket ini Bapak Ibu ya. Tidak ada. Karena memang pembelajaran daring dalam jaringan itu online itu pasti menggunakan paket. Namun Bapak Ibu ya, di sini kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, ketika nanti secara bebas anak didik kita itu masuk di tengah sekarang ini ya wabah, maka dan penyesalan itu pasti adanya di belakang. Karena kalau penyesalan di depan namanya lowongan pekerjaan Bapak Ibu ya, yang di depan. Nah, jadi ini memang pertimbangan pemerintah sekali lagi kalau saya melihat dari sudut pandang memang susah dan buruk. Pilihan-pilihannya ini buruk, 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 buruk. Jadi nggak ada yang baik, buruk, buruk, buruk. Yang ada ini buruk, namun dipilih yang tidak terburuk seperti itu. Dan inilah Bapak Ibu ya pembelajaran digital yang memang kalau pakai paket ya memang pakai paket. Namun kalau kita melihat dari sudut pandang yang lain, ketika nanti secara bebas anak didik kita sebagai penerus bangsa ini yang akan terpapar virus, maka bagaimana nanti nasib masa depan bangsa Indonesia sendiri? Lah, ini mungkin salah satu pertimbangan yang kalau saya mencoba melihat dari sudut pandang pemerintah ini ya, salah satu sebagai mengambil kebijakan. Lah, namun kita sebagai guru juga tidak berhenti untuk berinovasi.
Nah, Bapak Ibu bisa menciptakan atau bisa mendesain yang namanya aplikasi Android. Nah, ini kami dalam rumah belajar juga tidak ada hentinya juga mengadakan pelatihan-pelatihan yang nanti bisa memfasilitasi Bapak Ibu itu untuk mampu membuat aplikasi Android. Nah, aplikasi Android ini nanti yang pasti ini di awal ini manis, Bapak Ibu ya. Dan sebetulnya juga manis karena apa? Dia itu hanya memakai satu kali pakai data dan seterusnya itu bisa digunakan secara offline. Ya Bapak Ibu ya, seperti rumah belajar ya, selalu manis. Nah, seperti itu. Lalu di sini ini adalah apa namanya tautan ke sumber-sumber belajar yang lain, Bapak Ibu. Di sini juga bisa kita lihat tampilan dari beragam konten pembelajaran dari rumah belajar. Nah, di sini ada game edukasi, silakan Bapak Ibu berkunjung. Ada AR, augmented reality, lalu ada laboratorium maya. Nah, ini new models of learning material. Jadi ada virtual reality and augmented reality ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau kita ibaratnya ngomong dalam bahasa Inggris nih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau ingin apa namanya bisa fasih bahasa Inggris jadi lebih banyak makan keju ya jadi ini menurut penelitian juga ini ya ini kalau banyak makan keju nanti Bapak Ibu akan lidahnya akan terbiasa bicara bahasa Inggris gitu Bapak Ibu ya bercanda Bapak Ibu ya supaya tidak ngantuk ini ya jadi ini adalah new models of learning material jadi seperti yang tadi kita sampaikan. Lah, ini Bapak Ibu, untuk sesi yang pertama mungkin bisa kami sampaikan ini adalah potongan slide dari eh, inspirasi saya yaitu Pak Gogot Suharwoto. Saya mengambilnya ini saya rasa ini sangat penting sekali ya untuk saya sharingkan juga. Yang pertama, jangan takut atau jangan malu untuk belajar bersama. Yang kedua, dilakukan secara terus-menerus. Yang ketiga ini jangan malu bertanya. Dan yang terakhir, jangan takut untuk mencoba. Karena ketika kita takut, kita tidak akan pernah tahu. Dan ketika kita tidak akan pernah tahu, maka kita tidak akan pernah bisa. Nah, itu Bapak Ibu ya, semuanya karena mencoba. Karena kalau kita tidak akan pernah mencoba, kita tidak akan pernah tahu. Dan ketika kita tidak akan pernah tahu, maka kita tidak akan pernah bisa. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini untuk sesi yang pertama dalam rumah belajar ini saya cukupkan untuk Pak Samsul. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya sambung ke kelas digital. Jadi silakan Bapak Ibu sekali lagi kunjungi website rumah belajar di belajar.kemdikbud.go.id. Mungkin Pak Samsul, sebelum saya lanjut ke kelas digital, apa saya langsung lanjut saja di kelas digital ini? Langsung aja dulu Pak Langsung aja, oke, siap. Terima kasih. Siap, 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 siap. Di sini saya akan lanjut. Nah, ini sudah ada yang ini ya. Oke, membuat kelas guru siap-siap ya. Jadi ini akan saya buatkan di sini Bapak Ibu. Saya mohon izin, saya akan share screen juga. Mohon maaf ini. Nanti saya akan di sini lebih banyak untuk mendemokan dan juga praktek Bapak Ibu ya. Jadi silakan nanti kita akan sama-sama apa yang terjadi kendala silakan Bapak Ibu tanyakan ya. Karena saya juga di sini butuh sharing-sharing informasi dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada rumah belajar di kelas Maya. Bisa Bapak Ibu lihat di sini ada beberapa hal dalam praktek menggunakan LMS kelas Maya ini. Nah, di sini ada rumah belajar, bisa kita lihat. Yang pertama ada membuat akun penyelenggara, ini pasti. Lalu yang kedua ada di sini membuat akun guru dan akun siswa. Lalu yang ketiga di sini adalah aktivitas pembelajaran virtual pada kelas digital rumah belajar. Lah, Bapak Ibu di sini membuat akun penyelenggara ada sedikit perbedaan. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini untuk membuat akun ini bisa lebih bebas, namun efeknya ternyata ini menimbulkan spam. Nah, jadi menimbulkan banyak sampah-sampah digital, jadi memberatkan server. Oleh karena itu, mulai akhir-akhir ini, mulai tahun 2019 akhir ini
rumah belajar menerapkan kebijakan jika ingin mengadakan atau mengajukan akun penyelenggara, maka akan diverifikasi terlebih dahulu. Jadi Bapak Ibu, namun ini bukan menjadi faktor kendala yang menghambat Bapak Ibu untuk memanfaatkan kelas digital. Tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan Bapak Ibu nanti bisa menghubungi kami Duta Rumah Belajar yang ada di provinsi masing-masing. Jadi mungkin juga bisa menghubungi saya, nanti akan kami bantu dalam approval akun penyelenggara di sini ya. Yang kedua ini membuat akun guru dan akun siswa. Jadi di sini ada sistematis. Jadi ini bukannya random, tapi ini adalah sistematis. Yang pertama harus adanya akun penyelenggara dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi adanya akun penyelenggara. Ketika akun penyelenggara sudah ada, baru dibuat akun guru. Nah, akun guru ini untuk membuat kelas. Lah, kelasnya nanti diisi oleh siswa, di mana siswa juga akan membuat yang namanya akun siswa. Nah, guru dan siswa ini akan melaksanakan pembelajaran virtual pada kelas digital masing-masing. Lah, gitu kan Bapak Ibu ya. Jadi kami di sini akan membuat sistemnya runut ya. Jadi sistemnya adalah runtut. Nah, membuat akun penyelenggara. Jadi akun penyelenggara ini kalau saya di beberapa pelatihan mengatakan Bapak Ibu yang mempunyai username akun penyelenggara sebagai adminnya ini sebagai kepala sekolah digital ya, kepala sekolah virtual. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur sebuah kelas-kelas virtual di mana nanti ada guru, ada siswa, ada kelas, ada KBM. Makanya kalau saya dalam beberapa pelatihan tuh menyebutnya Bapak Ibu yang memiliki admin akun penyelenggara ini sebagai kepala sekolah virtual. Jadi tidak usah tunggu lama-lama, tidak usah tunggu kesempatan kedepannya, ya jadilah nanti ya admin akun penyelenggara, maka Bapak Ibu bisa menjadi kepala sekolah virtual gitu Bapak Ibu ya. Nah, di sini tahap pertama, jadi bisa kami sharingkan. Yang pertama yaitu pada kelas virtual, setelah akun penyelenggara jadi, lalu Bapak Ibu membuat akun guru. Lah, akun guru nanti ini membuat kelas ya. Jadi kelasnya ini nanti akan ada akses generate ya. Jadi generate ini akan dibuat otomatis oleh sistem seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ada kode aksesnya. Lah, kode ini nanti yang diberikan kepada siswa. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Ketika nanti ini diberikan kepada siswa, nah, maka tahap yang kedua nanti siswa ketika berhasil membuat akun, lalu memilih kelas, mereka tinggal saja memasukkan apa namanya kode atau PIN-nya tadi ya, kode generat kelasnya tadi. Maka nanti akan langsung menuju ke kelas yang diinginkan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang sulit dalam kelas digital rumah belajar ini. Nah, lalu ketika sudah dimasukkan kode generat kelasnya, lalu siswa nanti mengklik daftar, kemudian yang keempat atau yang terakhir ini mereka akan masuk kelas dan masuk mengikuti KBM secara virtual. Nah, udah seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita akan mempraktekkan lah. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang bisa dilakukan memanfaatkan kelas digital. Nah, ini Bapak Ibu ya. Seperti ini. Nah, ini ujiannya menggunakan Android dan ini ringan. CS tuh Bapak Ibu ya. Sumpah loh ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi gue berani sumpah ini ya. Ini Bapak Ibu ya. Benar. Silakan Bapak Ibu praktekkan sendiri ujian menggunakan Android. Jadi ini adalah gambarannya, lalu kemudian nanti di sini tampilan siswa dan ini yang saya suka sekali Bapak Ibu ya. Ekspresi ya. Gua suka ekspresi loh. Nah, jadi di sini ekspresi siswa ketika mengetahui nilai ujiannya langsung tertera itu luar biasa karena secara psikologi mereka telah berjuang dan memperoleh feedback itu sangat luar biasa dalam psikologi pendidikan dan feedback ini memang sangat perlu. Kenapa? Mereka sudah susah-susah Bapak Ibu ya, sudah susah-susah mengerjakan tugas, ujian, dan ketika mereka tidak diberikan feedback, aduh, sakitnya di mana Bapak Ibu? Sakitnya di sini Bapak Ibu ya. Nah, jadi makanya feedback ini telah disiapkan oleh kelas digital rumah belajar sedemikian rupa agar memfasilitasi mereka agar senang di dalam pembelajaran gitu ya. Nah, jadi ini rumah belajar sampai sedetail itu mengetahui psikologi pendidikan siswa-siswi Indonesia. Ya, itu Bapak Ibu. Terima kasih. Ini saya akan masuk ke praktek langsung nih Bapak Ibu. Supaya kita tidak lama-lama lagi, saya akan masuk di sini
Nah, di sini adalah kelas maya. Nah, bagaimana untuk masuk ke kelas maya? Sebentar, saya akan keluar dulu. Saya mohon izin. Ini nanti kita akan lebih banyak kepada tanya jawab. Saya akan keluar dulu, Bapak Ibu. Keluarnya nanti di sini saya akan log out dulu. Nah, caranya bagaimana? Caranya Bapak Ibu silakan ke portal Rumah Belajar nih. Kalau bingung, silakan di belajarkemdikbud.go.id ya. Nah, seperti ini. Wah, di sini ada Ki Hajar ya. Jadi kita harus belajar. Silakan nanti anak didik Bapak Ibu diajak semuanya. Nah, karena Ki Hajar ini kuisnya juga gratis tapi berhadiah loh ya. Wah, ini kurang apanya nih Rumah Belajar ya? Ada gratis berhadiah lagi nih ya. Nah, silakan Bapak Ibu di sini ke bawah, scroll ke bawah. Nah, scroll ke bawah setelah belajar.kemdikbud.go.id, di sini ada sumber belajar kelas maya, silakan diklik kelas maya. Nah, seperti ini. Nah, tampilannya. Atau kalau Bapak Ibu ingin langsung, silakan nanti URL-nya dilihat, ini ada kelasmaya.belajar.kemdikbud.go.id/kelas maya. Nah, lalu di sini silakan di daftar dulu ya akun penyelenggara. Kalau Bapak Ibu ingin daftar akun penyelenggara seperti ini, di sini ada pilihannya daftar sebagai siswa, daftar sebagai guru, daftar sebagai penyelenggara. Nah, ini Bapak Ibu yang belum memiliki akun penyelenggara, nanti silakan saya akan tunjukkan demonya di sini, silakan diklik dan nanti jangan khawatir. Ada tutorialnya yang akan kami kirimkan melalui link drive, di mana link drive-nya ini ada bonus juga, ada PPT Premium Pro ini. Nah, ini kebanyakan makan singkong. Jadi lidahnya ini lidah lokal Bapak Ibu. Jadi bingung ini ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu saya akan kasih drive di mana isinya nanti bukan hanya materi kita malam ini, tapi ada template PPT yang Pro Premium. Nah, di sini silakan nanti diisi ID usernya Bapak Ibu sekalian. Saran kami gunakan nama kecil dan sambung. Nah, kenapa Bapak Ibu nama kecil dan sambung? Nanti di sini mengurangi resiko Bapak Ibu lupa. Nah, karena kan terkadang ada spasi, nggak ada spasi kan lupa, makanya langsung aja disikat Bapak Ibu ya, tanpa spasi huruf kecil semua, seperti ini Rahmat Effendi. Lalu nama sekolahnya ya, misalkan di sini SMK Negeri 2 Trenggalek, seperti itu misalkan. Nah, lalu nanti ditulis deskripsi sekolahnya berdasarkan keadaan sekolah Bapak Ibu, passwordnya, konfirmasi password, jangan lupa ini Bapak Ibu ingat selalu ya. Nah, Pak kadang PIN ATM aja lupa, apalagi password digital ya. Bapak Ibu ya. Nah, ini ya, PIN ATM aja lupa, apalagi password ini ya. Waduh, ini apa kata dunia ini ya. Nah, enggak, saya yakin tuh mungkin Bapak Ibu yang di planet lain mungkin ya, kalau passwordnya lupa ini ya, Bapak Ibu yang ada di apa namanya kelas malam ini nih orangnya di luar kepala ini ya, jadi hafalannya di luar kepala ini ya, di luar kepala hilang bukan Bapak Ibu ya. Nah, di sini password ditulis, konfirmasi password, NPSN-nya jangan lupa diisi sesuai sekolah, alamatnya, alamat email, daerah tingkat 1, di sini diisi berdasarkan provinsi Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini ya. Oh, Pak, provinsi saya udah ada. Wah, gitu ya. Masa gitu ya. Lah, silakan dipilih lalu nanti di sini silakan disalin sesuai capta yang ada lalu daftar. Nah, nanti akan ada tertulis apa namanya? Terima kasih telah mendaftar dan akan diproses untuk di-approve selanjutnya seperti itu. Nah, ini untuk akun penyelenggara. Nah, saya akan tunjukkan Bapak Ibu akun penyelenggara saya di sini ya. Saya akan memakai akun penyelenggara saya. Nah, ini kalau Bapak Ibu enggak percaya, saya akun penyelenggaranya ini SMKN 2 Trenggalek. Saya tulisnya kecil dan sambung semua. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini akan mempermudah kita untuk mengingat SMKN 2 Trenggalek di sini. Bisa Bapak Ibu lihat di sini isi dari akun penyelenggara. Loh, kalau enggak percaya nih Bapak Ibu ya. Di sini akun penyelenggara saya sudah ada 134 kelas, 1010 siswa dan 528 guru. Wah, ini kan bisa Bapak Ibu lihat LMS yang sebanyak ini ya, ada 1010 ya. Wah, ini angka cantik ini ya. 1010 siswa dan 500 lebih guru. Ini ditambah lagi bisa Bapak Ibu ya. Nah, jadi di sini
Bapak bisa saksikan bahwasanya kapasitas dari admin penyelenggara ini luar biasa. Nah, ini kenapa kok bisa banyak sekali siswanya dan juga gurunya karena memang di sini akun ini saya biasanya buat untuk pelatihan. Nah, jadi ini adalah apa namanya kelas-kelas yang ada Bapak Ibu. Silakan nanti menjadi apa namanya kepala sekolah virtual ya dengan memiliki admin penyelenggara di sini ya. Ini isinya ya. Jadi isinya. Jadi kelebihan dari akun penyelenggara bisa mengelola user Bapak Ibu. Jadi bisa mengelola user, dia bisa melihat siswanya siapa saja di sini, bisa juga mengganti password ketika nanti ada siswanya yang mungkin lupa. Cara gimana? Misalkan Amalia Naziha mau di reset passwordnya, Bapak Ibu. Nah, ini tinggal klik saja di sini reset password. Maka otomatis nanti akan di reset menjadi 1234567 dan kemudian nanti dari apa namanya? Dari apa? Dari ininya password ini nanti bisa diganti untuk password yang selanjutnya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kalau di reset. Nah, saya nggak akan reset, kasihan nanti siswanya akan bingung nanti. Nah, seperti itu. Lalu tidak hanya siswa, Bapak Ibu, dia juga bisa melihat guru. Nah, ini bisa melihat nanti, oh guru yang aktif ini siapa, guru yang nanti kurang aktif siapa, bisa. Nah, makanya tadi kan kami sebutkan di sini adalah kepala sekolah virtual. Nah, seperti ini. Jadi bisa mengelola guru, siswa, dan juga kelas. Nah, ini saya akan tutup dulu. Nah, saya akan logout. Nah, ini adalah akun penyelenggara. Nah, ketika akun penyelenggara sudah jadi, Bapak Ibu di sini nanti akan memberikan yang namanya akun penyelenggara untuk membuat guru. Ya, akun guru sebagai ini ya. Tadi daftar sebagai penyelenggara sudah jadi, lalu sekarang sebagai guru. Diklik sebagai guru misalkan di sini. Nah, saya akan buat akun guru. Misalkan saya buat di sini Teguh, Teguh sudah ini ya. Apa namanya? Cak Rahmat misalkan. Nah, ada gurunya namanya Cak Rahmat. Nah, ini saya pakai ID usernya Cak Rahmat. Tapi namanya silakan Bapak Ibu tuliskan di sini nama sebenarnya atau nama dinasnya Bapak Ibu dengan gelar juga boleh. Silakan. Misalkan Rahmat Effendi TS MPD. Lah, kemudian di sini supaya tidak susah-susah silakan di klik kanan Bapak Ibu lalu di copy. Nah, dibuat aja nanti apa namanya deskripsinya apa ya, mungkin di sini adalah guru yang cakep gitu ya, yang rajin menabung, yang hemat, pangkal kaya gitu ya Bapak Ibu ya. Yang suka senyum mungkinnya nanti di deskripsinya di sini. Jadi kenapa nanti deskripsi ini akan disaksikan oleh apa namanya siswa-siswi Bapak Ibu. Kemudian passwordnya, saran saya ini silakan di bold saja, lalu di copy, dimasukkan ke password sini Bapak Ibu. Di copy paste, kemudian ini tidak usah diisi alamatnya lah, alamat email ini Bapak Ibu. Silakan nanti diisi dengan alamat email Bapak Ibu sekalian, kontaknya diisi. Ini kontak saya. Lah, inilah sekolah penyelenggara ini nanti yang menentukan guru itu masuk ke mana. Nah, silakan diklik pelan saja satu kali ya. Di sini klik cantik saja, lalu masukkan di sini. Misalkan saya tadi punya penyelenggara namanya kelas Maya Pusdatin. Saya tuliskan kelas Maya. Nah, kita tunggu beberapa saat Bapak Ibu. Nah, ini kelas Maya. Nanti Bapak Ibu akan disaksikan lah seperti ini, kelas Maya Pusdatin. Diklik kelas Maya Pusdatin. Nah, kelas Maya Pusdatin. Bentar ini ya. Ini masih proses karena kita akan berbagi bandwidth dengan sistem Webex. Kelas Maya Pusdatin. Di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, sebentar saya akan klik lagi. Nah, supaya memastikan. Jadi memang di sini saya membagi bandwidth-nya dengan Webex dan Bapak Ibu yang lain juga seperti itu. Nah, sebentar ya lah. Ini karena apa? Karena memang kita sekarang sedang berbagi bandwidth. Nah, memang kita akan seperti ini. Kelas Maya Pusdatin, lalu pilih Jawa Timur. Lalu ini ada juga triknya. Triknya Bapak Ibu, kalau ketemu yang seperti ini sebentar. Lah, ini ada O, ada 0, kita kan nggak tahu. Ada 1, ada I, maka hindarilah. Coba yang lain. Nah, seperti ini kan jelas Bapak Ibu ya, ada key SX74.
Tapi kalau seperti ini juga boleh. Sementing sing penting ya. Yang penting karena ini saya yakin di luar sini juga ada dari luar Jawa Timur ya. Nanti bingung ini ya. Karena sing dengan seng itu hampir sama. Kalau seng di bagian timur di Ambon itu tidak ya. Jadi kalau seng ada itu tidak ada Bapak Ibu ya. Jadi H, Y, C, W, A besar. Seperti ini Bapak Ibu kita akan lihat H, Y besar, C besar, W kecil, A besar. Oke, kita akan daftar seperti ini. Nah, kita akan biarkan sistemnya. Nah, seperti ini. Nah, ini berhasil Bapak Ibu untuk membuat akun guru. Seperti ini. Nah, deskripsi. Jadi nanti silakan Bapak Ibu seperti Rahmat Effendi TSNPD. Jadi meskipun tadi username-nya itu apa namanya menggunakan Cak Rahmat, tapi di sini Bapak Ibu lihat namanya ini adalah nama dinas ya, bukan nama malam Bapak Ibu ya. Nanti Rahmat jadi Rahmi ini ya. Nah, bercanda Bapak Ibu ya. Jadi di sini tadi kita punya saya kasih trik ya. Ini kita berbagi bandwidth tidak apa-apa, tidak masalah ya. Jangan khawatir, jangan bingung, jangan lapor Pak RT, Pak RW atau lapor polisi Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita akan biarkan di sini. Nah, di sini sudah berhasil. Kenapa? Ada tandanya gambar profil. Nah, seperti ini. Kita akan tunggu sejenak di sini. Ah, oke. Kita mau simpan silakan save. Lalu nanti silakan Bapak Ibu ganti profilnya ya. Lah profilnya ini tolong kami menyarankan foto yang dinas ya. Jangan nanti fotonya selfie seperti ini ya. Wah, terus habis itu fotonya sudah keren ternyata di belakangnya Ponten umum 2000 itu ya. Wah, ini jangan ini Bapak Ibu jangan sampai apa namanya? Kebablasan gitu ya. Nah, jadi fotonya foto dinas. Kenapa? Karena nanti inilah foto profil yang akan dilihat oleh siswa-siswi Bapak Ibu hebat sekalian. Klik simpan. Sudah seperti ini. Jadi Bapak Ibu telah berhasil membuat akun guru. Kemudian Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menuju ke dashboard. Nah, seperti ini. Jadi dashboardnya ini apa namanya? Silakan ya. Nanti Bapak Ibu tambahkan kelas. Nah, tadi kan akun guru sudah selesai. Nah, ini masih belum ada kelasnya. Silakan Bapak Ibu tambahkan kelas. Nah, tambahkan kelas, mungkin Bapak Ibu bisa membuatnya kelas 10, misalkan tata boga. Nah, tata boga atau misalkan ini rekayasa perangkat di sini lunak A. Seperti itu. Lalu ini di blok saja, lalu di ini ya, di copy, kemudian ini juga di paste seperti ini aja Bapak Ibu ya, enggak usah bingung-bingung. Seperti ini. Lalu pilih di sini. Pilih di sini mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, misalkan, loh, mata pelajaran saya enggak ada. Aduh bingung, Bapak Ibu bingung ini ya. Bingung, lapor polisi. Wah, tambah bingung lagi nih polisinya Bapak Ibu ya. Nah, caranya gimana? Kalau tidak ada mata pelajaran, silakan hubungi akun penyelenggara untuk menambahkan yang namanya mata pelajaran. Nah, misalkan Bapak Ibu di sini nggak ada mata pelajarannya, misalkan di sini adalah ilmu pertambangan. Wah, silakan hubungi penyelenggaranya. Saya akan log out di sini. Saya akan masuk menjadi apa namanya akun penyelenggara, bukan Cak Rahmat tapi SMKN2 tadi ya, akun penyelenggaranya. Saya masuk. Nah, ini saya akan mencoba menjadi kepala sekolah. Nah, saya akan lihat master data di sini. Nah, ini master datanya. Master datanya saya akan nah, di sini ada kategori. Saya klik kategori. Saya ulangi lagi Bapak Ibu ya, nanti bingung ya. Ada master data, saya klik di sini Bapak Ibu. Saya klik master data. Di sini ada kategori. Nah, saya pilih kategori. Kategorinya saya milih di sini. Milih kategori. Lalu silakan Bapak Ibu. Sebentar ini masih proses ya. Ini masih loading. Enggak apa-apa, proses kategorinya. Lah, seperti ini. Silakan Bapak Ibu klik tanda plus di sini. Kemudian nanti misalkan ilmu tambang, misalkan ya, ilmu tambang. Lalu ini juga diisi deskripsinya. Tapi biasanya kalau saya menuliskan itu, saya tuliskan sama aja, ini di copy, ini di paste, lalu ini di paste. Silakan disimpan Bapak Ibu ya.
Lah, jadi ilmu tambang. Lah, sudah aktif. Saya kembali lagi kemana? Saya kembali lagi ke Cak Rahmat. Nah, ini saya ganti lagi Cak Rahmat. Nah, Cak Rahmat ini ya. Cak Rahmat masuk. Nah, sebagai guru di sini. Nah, seperti ini. Nah, lalu saya akan buat lagi karena kenapa tadi belum tersimpan. Nah, jadi Bapak Ibu khawatir kok hilang ya kelasnya. Ya, karena belum disimpan. Tambahkan kelas. Saya tulis di sini 10 rekayasa perangkat lunak ya. A seperti ini. Saya blok, saya kontrol di sini copy, ini juga apa namanya paste, lalu saya paste, lalu di sini saya cari ilmu tambang. Nah, ilmu. Nah, ya. Atau saya pakai bahasa tambang saja ya, tambang. Ah, coba kita lihat tambang. Ilmu tambang bisa di bawah kalau yang baru. Nah, ya kan kalau yang baru muncul adalah ilmu tambang seperti ini. Ilmu tambang. Kelas berapa? Kelas 10. Nah, kelas 10 lah. Di sini Bapak Ibu, di sini yang harus dilihat, kelasnya ini silakan dibuat kalau memang ingin langsung digunakan ya saat dibuat. Sekarang tanggal 28, berarti tanggal 28. 28 ini diganti, biasanya saya membuatnya setahun. Supaya apa? Supaya tidak bingung lagi. Dibuatnya di sini Juni 2021 ya, 30 Juni. Nah, sudah seperti ini, sudah, enggak usah pakai kata kunci saja, nanti bingung siswanya ya. Kita kosong aja disimpan. Sini ya, disimpan. Nah, kita simpan di sini. Nah, kita biarkan Bapak Ibu ya. Nah, lah, di sini kenapa kok tidak mau biasanya karena kita berbagi bandwidth Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu. Di sini karena kita berbagi bandwidth dari tadi dari awal enggak masalah. Nah, ini 10 ya, saya tingkatnya RPLA seperti ini. Lalu saya juga lagi di sini RPLA, lalu di sini ilmu tambang. Nah, jadi kita ibaratnya ini sambil mengasah apa yang ada ya, ilmu tambang biasanya bawah di sini ya, ilmu tambang. Lalu di sini kelas 10, di kelas 10, lalu di sini kita pakai 28 Juli, enggak ada masalah Bapak Ibu. Sorry, mohon maaf, 28 Juli. Masya Allah ya. Tadi nih yang membuat ini ya 28 Juli. Kok Agustus ya. Lalu di sini kita ganti. Nah, Juninya kita ganti 28. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Nah, kita simpan di sini Bapak Ibu ya. Jadi ilmu tambang lalu kelas 10. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir misalkan ya buat pertama. Aduh, kok udah bisa? Jangan khawatir Bapak Ibu ya. Karena awal itu memang berat. Wah, gitu ya. Luar biasa. Itu filosofinya itu awal memang berat. Jadi jangan khawatir ya. Setelah itu ya pasti akan ringan. Nah, ini seperti ini 10 RPLA. Jadi Bapak Ibu inilah adalah kode aksesnya. Jadi kode akses ini Bapak Ibu silakan nanti berikan kepada siswa. Jadi kode aksesnya ini ya, kode aksesnya di sini. Nah, kita copy aja di sini ya, copy, copy. Kemudian saya akan keluar di sini Bapak Ibu. Nah, saya akan keluar, saya akan coba untuk membuat akun siswa. Jadi kita runtut ya. Nah, kita runtut di sini. Kita akan runtut di sini, kita akan daftar. Tadi kan sudah akun penyelenggara, akun guru sudah, sekarang akun siswa. Nah, kita akan klik siswa di sini. Nah, kemudian saya di sini akan buat nama siswa, Bapak Ibu. Saya akan buat nama siswa di sini. Sama, ID usernya ini adalah ID user yang Bapak Ibu akan gunakan terus. Nah, saya akan buat di sini Cak Rahmat, Cak Rahmat Junior ya. Wah, jadi seperti pemain bola itu ya. Cak Rahmat Junior. Jadi di sini ada junior, ada JR-nya dia. Cak Rahmat Junior. Lah, ini silakan nanti tuliskan nama yang benar-benar dari siswa seperti ini. Jadi ini bedanya ID user dengan nama. Kalau ID user saran kami tulis huruf kecil semua, sambung. Nah, itu supaya Bapak Ibu tidak lupa. Seperti ini ya, Cak Rahmat Junior. Ini namanya Rahmat Effendi. Passwordnya saya biasa menyarankan siswanya itu dari ID usernya. Nah, jadi ini
ini ya, di copy, lalu di sini juga kontrol paste, lalu ini di paste, kemudian ini biarkan saja alamatnya lah, ini yang penting emailnya. Saya pakai email yang sama aja dan enggak apa-apa. Lah, yang selanjutnya adalah ini Bapak Ibu, SD Negeri Wironatannya ini diklik. Nah, jadi nanti kata kuncinya adalah penyelenggara di sini. Nah, jadi harus sama. Jadi kelas Maya. Silakan diklik kelas Maya. Nah, nanti di sini memang ini harus butuh kesabaran karena kita berbagi bandwidth Bapak Ibu. Diklik kelas Maya Pusdatin. Nah, bismillah mudah-mudahan lancar ini internetnya. Nah, kelas Maya Pusdatin. Kita seperti ini Bapak Ibu. Ini kelas Maya Pusdatin. Ini memang harus butuh kesabaran karena kita berbagi bandwidth dengan sistem Webex. Dimana kalau kita ketahui bersama informasinya memang bandwidth yang dipakai dalam Webex ini lumayan besar. Tapi tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa, di wait saja. Nah, kan? Itulah Bapak Ibu ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang sabar ini ya, orang sabar yang pasti subur nanti ya. Amin. Nah, jadi ini Bali, lalu di Jawa Timur seperti ini. Kemudian nanti ini sudah jelas ya, H besar, R kecil, A5. Nanti ada yang seperti ini. Nah, ini saran kami Bapak Ibu silakan lewati saja atau coba yang lain. Nah, seperti ini, coba yang lain. Nah, ini juga coba yang lain kan bingung. Lalu nanti di sini ya, ini juga bingung, I atau L bingung. Coba yang lain. Ini kayaknya juga masih bingung ya. Lah, ini harus Bapak Ibu tanyakan dalam hati ya. Tanyakan dalam hati ini bener enggak ini ya? Sesuai belum ya? Wah, bercanda Bapak Ibu ya. Jadi kita lihat aja nanti yang kira-kira seperti ini ya. Jadi K kecil, G, J, lalu MD. Lah kemudian nanti siapa tahu Bapak Ibu protes. Oh enggak ada yang namanya saya ini ya. Wah, lalu lapor Pak RW. Waduh, ini Pak RW-nya bingung ini ya. Kok enggak ada namanya Bapak Ibu. Gini ya. Ini KGJMD. Silakan dicek lagi. Yang perlu ini adalah ini ID user, nama, passwordnya. Usahakan buat yang sama dengan ID user. NSN tidak usah diisi, alamat tidak usah diisi. Yang penting emailnya ada, lalu didaftarkan kalau sudah. Bapak Ibu ya. Jadi itu. Jadi tidak perlu Bapak Ibu bingung-bingung. Nah, seperti ini. Ini ya. Sudah edit profil berarti ini berhasil. Kita akan tunggu lagi sampai sistemnya ini mengenerate secara maksimal atau secara 100%. Nah, ini masih belum 100% seperti ini. Kita tunggu saja Bapak Ibu ya. Tidak. Kita tunggu saja. Nah, proses seperti ini. Nah, ini silakan Bapak Ibu tidak usah tidak usah bingung ya. Ini masih proses karena kita sedang berbagi bandwidth. Tidak masalah, ditekan wait saja di sini. Oke, di sini Bapak Ibu. Lalu, nah ini Alhamdulillah. Silakan nanti di save juga bisa, di never juga bisa. Di never saja Bapak Ibu. Lalu disimpan. Lalu disimpan, lalu kita cari kelas. Nah, cari kelasnya di sini Bapak Ibu ya. Cari kelas di sini seperti ini. Kita akan refresh saja seperti ini Bapak Ibu. Kita refresh. Oke. Ini karena kita sedang menggunakan bandwidth yang sama, jadi saya akan tunjukkan cara lain. Saya masuk ke kelas saya tadi. Kita masuk kelas saya tadi ya, karena kita sedang berbagi bandwidth. Tadi tampilannya belum baru Bapak Ibu ya. Cak Rahmat, kita masuk. Nah, kemudian di sini kita ke kelas. Nah, ke kelasnya, kemudian kita lihat detail Bapak Ibu ya. Lihat detail, kemudian di sini saya akan mungkin membuatnya di modul dulu. Oh, mohon maaf, ini saya belum selesaikan tadi pembobotannya ya, pembobotannya sebentar. Ya ini ya, seperti nanti akan tampil Bapak Ibu ya. Jadi ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kemudian di sini nanti Bapak Ibu saya akan menuliskan dulu, mohon maaf sebentar, ini tambah modul. Biasanya Bapak Ibu kalau saya di kegiatan belajar 1 ini saya isi dengan link presensi. Jadi link
presensi. Ya, jadi saya bisa tuliskan ini, silakan ya, melakukan presensi ya, dengan klik di sini. Ya, seperti ini, klik di sini. Lah, tautannya bagaimana? Saya biasa memakai Zoho, Bapak Ibu ya. Zoho sudah saya buatkan di sini. Saya biasa link presensinya. Nah, ini saya pakai Zoho. Jadi memang kelas Maya ini adalah open source, bisa dipakai untuk platform digital yang lain. Ini data dari siswa, saya share. Kemudian di sini saya ambil URL linknya. Nah, sini saya share. Nah, kita tunggu dulu di sini. Nah, Zoho-nya. Terus saya bingung-bingungnya sudah saya buatkan, nanti kita lihat hasilnya saja. Diklik saja Zoho, maka sudah akan tercopy. Kita kembali ke kelas Maya. Klik di sini, ini di blok, kemudian ditekan ini, URL-nya ini, masukkan di sini, Ctrl V, kita tuliskan saja presensi siswa, simpan. Nah, lalu disimpan seperti ini Bapak Ibu ya. Lah, jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi khawatir bagaimana sih melihat siswa ini masuk apa belum di kelas saya. Apakah harus melihat nanti mengecek di kolom chat? Itu sudah zaman all Bapak Ibu ya. Di kelas digital rumah belajar ini sudah tersistem. Kita pakai bantuan Zoho. Nah, nanti ya kita akan lihat ya bagaimana tampilan pada siswa. Kita akan lihat kelas dulu. Nah, kita akan masuk lihat kelas dulu. Lalu silakan copy kode Bapak Ibu ini ya. Di copy kodenya. Nah, ini di copy kode, di copy, kemudian Bapak Ibu keluar, logout. Nah, kembali ke akun siswa tadi, Cak Rahmat Junior. Nah, Cak Rahmat Junior. Lalu di sini saya juga akan tuliskan Cak Rahmat Junior. Nah, dimasuk saja. Nah, ini kan mudah Bapak Ibu. Tidak perlu. Wah, ini kode kelasnya sudah ada di sini ya. Jadi tadi kita pakai kode kelas yang mana tadi Bapak Ibu? Kode kelas. Nah, kita balik lagi deh. Nah, supaya tidak bingung. Kita masuk ke Cak Rahmat saja. Kode kelasnya yang mana sih Bapak Ibu kode kelasnya? Kode kelasnya ini silakan Bapak Ibu itu lihat di bagian modul nanti. Caranya ketika ada seperti ini, lihat detail. Nah, lihat detail, nanti Bapak Ibu akan disuguhkan pada ini, kode akses. Nah, ini yang nanti diberikan kepada siswa. Tapi sebelumnya, tolong buat pembobotan. Biasanya kalau saya ini buatnya 50, ini juga yang saya isi adalah modul dengan kuis saja Bapak Ibu ya, 50 seperti ini. Ini adalah KKM, misalkan 75 bisa. Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya, KKM-nya 100. Wah, di 50-50 ya, berarti disimpan. Seperti ini, lalu di copy Bapak Ibu ya, di copy ini. Seret. Nah, di blok, klik kanan, di copy. Kita akan tutup, kita akan masuk kepada akun siswa tadi, login, Cak Rahmat Junior. Cak Rahmat Junior, ini juga Cak Rahmat Junior. Cak Rahmat Junior. Nah, silakan masuk. Nah, ini masukkan kode kelasnya, kode aksesnya Bapak Ibu ya. Saya klik kanan, lalu saya paste, cari kelas. Nah, 10 RPLA Bapak Ibu, kemudian saya daftar di sini. Saya daftar, lalu, ini sudah masuk cirinya, 10 RPLA Bapak Ibu. Jadi, sudah masuk di sini 10 RPLA. Kemudian silakan nanti diklik saja kelasnya ini, maka otomatis Bapak Ibu akan masuk, siswanya akan masuk. Ini tampilan siswa, namanya Rahmat Effendi ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti link presensi. Jadi silakan melakukan presensi dengan klik di sini. Misalkan saya sebagai siswa ini ya, nama saya Rahmat Effendi Junior, saya klik. Jadi siswa ini setiap pembelajaran pasti dia disuguhkan pada absen. Nah, ini ya. Nama lengkapnya misalkan Rahmat Effendi seperti ini, lalu asal sekolahnya dari SMK Negeri 2 Trenggalek. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nanti waktunya berapa? Lah, ini yang membuat Bapak Ibu asik pada Zoho ini, tidak bisa kita kelabui sistem. Jadi kalau siswa terlambat akan terlihat. Misalkan kita masuknya tadi jam
20.00. Sekarang jam 20.18, tanggal 28. Kita klik. Nah, ini akan tertulis 8:17. Dan secara sistem, siswa itu terlambat. Nah, ini Bapak Ibu, kita bisa secara stimulus positif mendorong mereka untuk disiplin. Nah, jadi memang menggunakan bantuan platform digital itu bukan merupakan hal yang sulit. Nah, foto selfie. Nah, jadi mereka akan memberi foto selfie. Ya, ini untuk mengurangi persebaran dari COVID-19. Seperti ini Bapak Ibu ya, foto selfie. Resume. Nah, resume-nya mereka nanti kita stimulus secara positif harus memperhatikan materi. Jadi apa yang mereka dapat selama mau belajar daring menggunakan kelas digital ini ya. Mereka tulis ya, saya hari ini. Nah, seperti itu ya. Kemudian tanda tangan. Nah, ini tanda tangan virtual Bapak Ibu ya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi mereka nanti kalau pakai HP juga seperti ini, shred. Nah, lalu silakan nanti nah, ini kita setting semuanya harus wajib diisi. Jadi tidak boleh ada satu kolom atau satu baris yang kosong seperti itu baru di submit. Nah, kalau balik lagi sudah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi ini langkah awal Bapak Ibu untuk kita stimulus siswa terhadap presensi. Lah, inilah kelebihan dari kelas digital rumah belajar. Yo, mari Bapak Ibu ya, silakan manfaatkan rumah belajar ini. Ya, eman-eman ini ya kalau tidak dimanfaatkan. Nah, seperti ini tampilannya dari siswa. Jadi ada apa namanya bantu rate. Nah, ini nanti nama gurunya di sini kelihatan. Pengumuman terbaru nanti dari guru juga ada di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Bu Umi, Pak Rahmat kayaknya terputus. Oh, saya pikir saya ini yang terputus. Suara saya terdengar jelas Pak Muin? Iya, nyampe. Pak Rahmat terputus kayaknya terkendala di jaringan di Trenggalek. Oh, Kita tunggu saja, semoga segera kembali, segera lancar juga jaringannya. baik Bapak Ibu, sambil nunggu Pak Rahmat kembali, Bapak Ibu yang ada di room silakan isi absensi sudah kami share di room chat ya. Silakan isi absensi. Nanti silakan setelah isi pasti dapat sesuatu yang spesial dari kami dari Gelora Jawa Timur di email Bapak Ibu masing-masing. Pak Rahmat sudah kembali. Halo Pak Rahmat. Halo Ibu, mohon maaf. Super ya Pak. Iya, ini kayaknya saya terhempas ini. Ini apa paketannya? Paketannya agak marah kayaknya dengan saya ini. Oh, monggo Iya, iya. monggo. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti di sini bisa Bapak Ibu tulis diskusinya, misalkan selamat siang. Ini saya sebagai siswa. Selamat siang Pak Rahmat. Saya hendak bertanya, Jadi Bapak Ibu tidak perlu menggunakan kolom diskusi untuk mengabsen. Waduh, nanti bisa-bisa beban hidup Bapak Ibu bertambah ini ya. Sudah bebannya hidup itu banyak, ditambah lagi untuk mengabsen siswa menggunakan ini ya. Udah dibuang aja Bapak Ibu cara seperti ini ya. Jadi nanti siswanya diarahkan untuk mengisi link absen tadi ya. Saya hendak bertanya terkait materi ya, seperti itu. Lalu di materi apa di sini? Di enter nanti secara otomatis dia akan mengirimkan di forum diskusi. Lah ini ada juga tanggalnya Bapak Ibu ya. Nah, ini seperti ini nanti ada balas. Nah, jadi silakan Bapak Ibu manfaatkan ini. Kita akan kembali ke guru dulu ini ya. Nah, jadi siswa ini gampang ya. Siswa ini biasanya tinggal nerima saja. Kita akan ke guru ini. Biasanya kalau ke guru saya ini memberikan yang pertama tadi ya caranya seperti ini kelasnya dilihat detail. Nah, lihat detail, kemudian maka nanti ketika kita klik modul maka akan muncul apanya Bapak Ibu di sini
Bentar, lah ini ada kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2. Saya biasanya mulai dari kegiatan belajar 2. Kenapa? Kegiatan belajar 1 ini saya isi dengan jadwal pelajaran, seperti itu. Jadi memberikan mereka keterangan dari jadwal pelajaran, Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kalau mau melihat, saya akan melihat contohnya di sini ya. Saya mohon izin, saya logout dulu. Saya akan pakai kelas saya yang lain ya, Rahmat Effendi. Nah, di sini. Nah, di sini saya akan pakai akun saya yang ini resmi ini ya. Misalkan seperti ini. Saya lihat detail. Ini kelasnya kelas terbuka. Silakan Bapak Ibu lihat di eh, apa namanya kelas digital. Ini saya biasanya Bapak Ibu membuatnya ini saya beri. Nah, sebentar. Seperti ini. Nah, ini saya kasih ini, apa namanya, kumpulan materinya. Saya sudah kasih di mana kegiatan belajar 1 pendahuluan, lalu di sini ada kompetensi dasar. Lah ini berdasarkan arahannya Mas Menteri, kalau pembelajaran daring ini silakan diberikan secara utuh. Lah ini kita berikan secara utuh, kompetensi dasar untuk 1 semester. Ini ada form kehadiran siswa. Dan juga di sini Bapak Ibu yang saya katakan tadi, kita jangan berhenti berinovasi. Di sini saya berikan link unduhan aplikasi Android. Jadi siswa memang mohon maaf di Trenggalek ini kan sebagian besar juga anak didiknya dari dataran atas yang sekolah di dataran bawah. Jadi saya biasanya bekali dengan link aplikasi Android. Jadi ketika mereka klik di sini, mereka akan otomatis bisa mengunduh aplikasi Android yang telah saya buat di sini. Nah, seperti ini. Mereka langsung tinggal download saja ya Bapak Ibu ya. Lalu di sini mereka juga kalau mau online silakan, tidak masalah mau online. Ini masih ada 5 menit sebelum tanya jawab. Nah, ini jadi misalkan ini. Silakan klik tombol di bawah untuk melihat kumpulan materi. Saya klik. Jadi misalkan sebagai siswa klik di sini. Nah, mereka akan melihat dari kumpulan materi secara utuh untuk 1 semester. Nah, seperti ini. Ini adalah menggunakan HTML5. Nah, jadi seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tampilannya mereka melihat dari jangan ini ya, jangan diabaikan ya, silakan abaikan saja Bapak Ibu ya fotonya ini ya. Nah, ini adalah aplikasi Android yang memang saya setting online. Nah, untuk offline-nya mereka nanti unduh yang tadi Bapak Ibu, yang di sebelumnya tadi ya. Ini mereka bisa melihat ada petunjuk pemanfaatan aplikasinya di sini. Kemudian nanti ada mereka kalau mau melihat. Jadi ini seperti sistemnya perguruan tinggi. Jadi SKS, mereka mau mulai dari materi manapun bisa. Karena telah kami berikan secara utuh 1 semester. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya, ini semester genap yang kemarin. Nah, seperti ini. Nah, ini sedang kami kembangkan untuk yang semester ganjil. Kurang beberapa persen lagi akan kita masukkan ke kelas digital terbuka, insya Allah ini ya. Nah, mereka seperti tampilan HP kan Bapak Ibu ya, seperti ini. Ini aplikasi yang kami buat secara mandiri Bapak Ibu ya di sini. Nah, jadi ini secara online. Untuk secara offline-nya, mereka tinggal nanti klik di bagian bawah. Di bagian apa namanya? Di bagian bawah yang tadi link ini Bapak Ibu. Nah, link aplikasi Android. Nah, jadi kegiatan belajar 2 saya isi untuk KD seterusnya. Ini juga lah ini kegiatan belajar 3 ada termodinamika. Jadi urut Bapak Ibu ya. Jadi di sini suhu dan kalor, termodinamika. Ini urut berdasarkan kegiatan belajar. Mereka mau ikut kuis. Seperti ini. Nah, langsung mereka terkoneksi pada Google Form. Nah, enak kan Bapak Ibu ya? Seperti ini. Nah, terus kalau Bapak Ibu ingin mengumpulkan tugas siswa, misalkan uraian nih, tidak masalah. Saya sudah siapkan contohnya ini di bagian bawah ini ya. Nah, jadi mereka tinggal klik saja nanti otomatis ke rumah belajar seperti ini. Nah, jadi ini luar biasa Bapak Ibu ya. Silakan ini dimanfaatkan. Mereka tinggal klik-klik saja masuk kepada materi seperti itu. Nah, terus ini tugas optik dan lensa. Jadi mereka nanti di sini kami arahkan mengerjakan dengan caranya dan mengumpulkan pada bagian yang telah ditentukan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, ini gambaran-gambaran dari isi akun
guru kelasnya kelas SMK Teknik Oven di sini. Nah, mungkin saya kembalikan ke Pak Samsul ini ya untuk tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mungkin ada kendala, saya persilakan ini ya. Insya Allah selama saya bisa saya jawab. Silakan Pak Samsul, saya kembalikan. Bu Umi untuk tanya jawabnya. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Saya ambil nafas dulu ya. Ini yang ngambil nafas soalnya saya ini, bukan Bu Umi. Ini ngece ini ya Bu Umi ini ya. Luar biasa ini. Ini Bu Umi, saya menyapa teman-teman dari Duta Rumah Belajar yang telah hadir. Saya lihat ada dari Bu Ilva ini ya, dari Tanjung Pandan, dari Bangka Belitung, Bu Kamila, ini dari Sumatera Utara. Terima kasih banyak ini apa namanya telah hadir juga di sini. Terima kasih banyak Bapak Ibu Duta Rumah Belajar ini ya. Saya jadi apa dredeg ini ya. Oke Bu Imi, silakan. Saya tarik nafas dulu ya. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Siap. Baik Bapak Ibu, itu tadi penjelasan dari Pak Rahmat Effendi tentang kelas digital yang telah disediakan yang ada di dalam rumah belajar. Sebenarnya saya begini, ketika mendengar penjelasannya disampaikan oleh Pak Rahmat, yang muncul kata pertama kali itu begini Pak Rahmat. Iya. Wow. Wow. Wow, Wow-nya, gitu bener deh. ini wow-nya wow apa ini ya? Wow apa ini? Waduh, ini amazing sekali. Sampai maksudnya Gitu. pemerintah sudah menyediakan fasilitas sedemikian lengkapnya. Iya, Kenapa enggak betul. kita maksimalkan begitu? Betul. Jadi Betul, jadi Bu. itu yang Bu. Keket. saya terfikirkan tadi Ya, itu. ya. Mungkin itu. Betul. Ini baik kita buka pertanyaan. Sesi pertama saya buka di room chat, nggak ada pertanyaan sama sekali. Oh, wow, berarti sudah ini ya jelas berarti ini. Ini jelas apa belas ya Ki ya? Ini orang Jawa kan jelas, belas gitu ya. Mungkin ini Pak Muin dibuka yang raise hand. Raise hand di sini ada. Di sini yang raise hand ya. Yang mau bertanya secara langsung, saya aktifkan audionya, raise hand Bapak Ibu sekalian, monggo. Di sini aja ada Pak Joko Triyono ya. Oke, Pak Joko ya. Ya silakan dibuka dulu. Monggo Pak Joko, barangkali mau bertanya. Pak Joko, selamat malam Bapak. Silakan Pak Joko. Silakan untuk mengajukan pertanyaan. Mumpung langsung ketemu langsung dengan Pak Rahmat Effendi ini, dengan pakarnya. Ini Pak Joko, pasti istrinya namanya Bu Joko. Ya betul Pak. Ya betul kan, hebat saya punya ilmu penerawangan Pak Joko. Terima kasih Pak Rahmat. Siap Pak Joko, bercanda Pak Joko ya. Boleh. Siap. Ada yang perlu di-sharingkan Pak Joko, silakan. Ya jadi terlambat Berapa minggu Pak terlambat Pak? Mungkin tadi sesuai dengan absen tadi. Oh. Kan Bapak bikin absen tadi di Jogo tadi. Sampai berapa minggu Pak nanti dites Pak ya terlambatnya nih Pak. Siap. Bercanda Pak Joko, silakan Pak, silakan. Iya. Saya ini mengatur dredeg ini Pak, jadi saya bercandanya ngawur Pak ya. Silakan Pak Joko, silakan. Dredeg lagi. Oh gitu. Untuk kelas digital, kelas maya dari lain apa ini? Rumah belajar. Ya. Ya, untuk daftar kan kita sekarang ini menggunakan tadi Google Classroom. Nah, mungkin nanti saya pengennya sih tadi ada rekamannya bisa di-share nanti Pak, jadi saya bisa ngikutin dari awal lagi untuk rekaman pembuatan kelas dan sebagainya. Siap Bapak. Iya, saya tadi belum kasih link ini Pak ya, link materi sama PowerPoint Pro tadi ya, bonus untuk Bapak Ibu sekalian ya. Sebentar saya akan titip di kolom chat. Ya mungkin bisa digunakan Pak Joko untuk membuat video pembelajaran ya Pak Joko ya. Nuwun Pak. Iya, sami-sami Pak. Bapak dari mana Saya Pak? Di Lampung posisi Pak. Wow, luar biasa Bu Keket, Pak Samsul dari Lampung ini ternyata ya. Terima kasih Pak Joko ini. Terima kasih hadirnya yang dari Lampung Pak Joko. Iya, luar biasa ini dari Lampung. Pak Samsul Lampung ya?
Pak Halo? Samsul apa Lampung, Pak Samsul? Oh, sana ya? Saya Probolinggo. Samsul. Oh, Oh, Probolinggo. Oh, iya, iya, iya. oke, salam kenal dari Lampung, Pak. Oke, terima kasih Pak. Barangkali yang lain cukup ya Pak Joko Barangkali. ya? Ya, sementara cukup, Pak. Nanti mungkin Oke. bisa share, bisa langsung ke Bapak. Ya, Siap. Baik, terima kasih Pak Joko. Pak Rahmat, Gelora Jawa Timur itu sekarang meng-Indonesia. oh, luar biasa. Jadi Betul. tanya itu bisa dari seluruh penjuru Nusantara ini. Betul, betul. Rasa auranya, Bu Keket. Ya. Gitu ya. Sampai ketergali auranya Pak. Ini sudah saya share tadi Pak Samsul, Bu Umi di kolom chat. Jadi link materi sama bonusnya itu nanti bisa dimanfaatkan. Oke, untuk yang selanjutnya Bu Umi ini ada Pak Saleh ya? Bentar, ini ada pertanyaan di room chat, saya bacakan dulu ya. Pak Siap. Muin. Yang ini yang di chat dulu apa yang raise hand dulu ini? Ada masih ada 4 lagi. Di room chat dulu, yang di room chat dulu. Oh, monggo. Ini dari R1. Dari R1 saya nggak tahu, mohon maaf Ibu atau Bapak, ini saya mohon maaf karena memang saya pakai handphone jadi nggak begitu bisa membaca ini ya, hanya ada kodenya aja, kode nama gitu. Yang pertama, apakah bisa buat akunnya semua sekaligus satu sekolah? Tuh, satu. Terus yang kedua, pakai emailnya apa bebas? Begitu Pak Rahmat. Monggo Siap. silakan. Terima kasih Bu Umi Keket. Dari siapa ya Bu tadi ya? Nyun sewu, mohon maaf saya. Namanya Pak R1 Abdul. gitu loh. F1. R1. R1. Wow. Ini kemungkinan pejabat mungkin ya. Jadi pejabat R1 kan biasanya kalau gitu kan R1 ya. Kalau mungkin Probolinggo itu kan mungkin apa? N1 ya, ya N1 betul. Ini R1 ini kayaknya pejabat ini Pak ya. Biasa ya. Oke Bapak Ibu. Oke, apa namanya? Saya akan menjawab Bu Umi Keket. Jadi yang pertama terkait akunnya ini apakah bisa didaftarkan bersama? Nah, awalnya secara otomatis banyak. Jadi ini yang sedang dikembangkan oleh Pusdatin Rumah Belajar terkait kelas digital. Jadi sampai saat ini mohon doanya Bapak Ibu ya agar proses ke generalisir akun untuk dalam jumlah yang sekaligus banyak bisa segera di launching. Nah, ini masih progres Bu Umi Keket ini ya. Jadi sampai saat ini masih progres terus untuk perkembangannya itu. Ya, itu pertanyaan pertama. Untuk yang kedua, di sini akunnya itu kalau bisa akun yang dimiliki oleh siswa. Kalau akun siswa, kalau guru ya akun yang dimiliki oleh guru. Kenapa, Bapak Ibu? Nanti kalau passwordnya itu lupa kan bisa di-reset melalui email. Mungkin seperti itu Bu Umi Keket. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Untuk Siap. Ibu atau Bapak R1, R1 bisa jelas ya Ibu, Bapak? Nah, Kalau ini belum jelas, R1. saya biar bisa langsung komunikasi dengan Pak Rahmat Effendi. Siap, siap. Baik Pak Muin, selanjutnya mungkin yang raise hand. Ini yang chat masih ada. Apa raise hand dulu Pak, ke chat lanjut nih? Raise hand dulu. Gantian. Oke. Pak, di sini yang raise hand ada Pak Rohmat. Selamat malam Pak Rohmat. Selamat malam Pak Samsul. Halo, selamat malam. Ini Selamat malam. beda ya. Iya ya betul. Ya, selamat malam, Pak. Ini Pak Rohmat dari mana ya? Saya dari ini Surabaya. Oh, Jawa Timur. Masuk Pak ya? Saya dari tadi Pak. Ya. Silakan Pak Rohmat. Gimana kabarnya Surabaya Pak Rohmat? Aman-aman ya? Aman-aman aja Pak. Zona merah ini masih ya Pak? Iya, enggak apa-apa Pak. Itu berarti jadi masih
Ya, Mary kantor apa? ibaratnya. Dan di Siap ya simpan, Pak ya? semua karyawan Oh, full, Pak. PNS masuk semua. Aduh, luar Ini biasa. tadi saya yang tanya Pak, yang di apa? Yang di atas tadi. Erwan itu saya karena pakai HP mungkin tulisannya nggak jelas. Siap Pak Rahmat. Kira Oh, nanti Erwan. pejabat. Iya. Oh, ya. Saya Kebetulan doakan Pak jadi pejabat nanti, Pak. amin, amin. Ya, amin. Yang ingin saya tanyakan lagi Iya. itu kelas Pak. Iya. Kan gurunya membuat kelas. Kan untuk kelas itu masing-masing guru itu membuat sendiri-sendiri atau satu kelas itu gurunya kita undang masuk ke dalam satu ruangan istilahnya, ruangan virtual gitu. Siap. Karena kalau nanti masing-masing guru itu membuat sendiri kan anak-anak jadi bingung juga. Terus memonitor pembelajaran agak susah. Ini apakah diajar beneran atau tidak sama gurunya? Kemudian ada gimana gitu loh. Jadi masih bingung. Kemudian yang kedua, apakah ini link juga dengan meeting? Jadi kalau di situ sudah ada terbentuk kelas, kemudian meetingnya itu sudah tersedia di situ fasilitasnya atau belum? Atau mungkin ada linknya yang bisa ditaruh di situ untuk meetingnya. Caranya gimana? Gitu. Itu aja Pak, saya kira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Surabaya. Wani Surabaya. Oh, Wani Surabaya. Siap, semangatnya sudah terasa Pak sampai Trenggalek. Terima kasih Pak Rahmat. Pak Samsul, gimana ini? Langsung jawab apa kita tutup aja kegiatan kita ini? Oh, langsung dijawab. Kalau ditutup malah ini masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Nanti pertanyaan yang lain. Ya. Untuk dijawab dulu Pak Rahmat. Ya, siap. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Di sini saya akan jawab. Memang ada beberapa desain kelas digital yang bisa dilakukan. Nah, ini salah satu yang saya jadikan pilot project di Trenggalek. Ini saya mohon izin untuk share screen ya, Pak Samsul lagi ya. Ini saya izin share screen. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, kalau kita lihat ini ada beberapa macam desain. Ini saya akan tunjukkan pilot project yang tengah saya kembangkan di SMK Trenggalek ini. Mohon izin, saya di sini ada SMK Islam. Nah, ini Ibu seperti ini. Nah, ini luar biasa. Ini support sekolahnya ini sangat luar biasa terhadap pembelajaran daring PJJ. Nah, di sini ada kelas siswa dan juga guru. Jadi tidak perlu setiap orang guru ini memiliki satu kelas, karena memang betul Bapak Ibu, nanti siswanya akan merasa bingung. Nah, ini contohnya di sini. Ini ada satu kelas, tapi isinya ini beberapa guru. Jadi ibaratnya kita memindahkan kelas real ke dalam kelas virtual. Nah, contohnya di sini sebentar. Saya akan memberikan contohnya di sini. Ya, di sini ada, nah ini contohnya ada beberapa guru masuk. Misalkan di sini kemarin saya buatnya itu, bentar Bapak Ibu ya. Ini masih pilot project. Dapat Bapak Ibu guru. Jadi kami men-settingnya siswa tidak perlu lagi bingung-bingung seperti ini. Jadi misalkan kemungkinan besar, sebentar Bapak Ibu ya. Di sini misalkan dilihat detail ini kan ada sebentar, saya akan setnya saya ini ya. Bentar. Ini sebentar, ini saya ambil pilot project juga, ini sama juga sekolahnya juga sama di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini saya akan melihatnya dari ini nanti misalkan contohnya di sini saya ambil di kelas latihan D. Kita akan lihat detail di sini Bapak Ibu. Nanti ini pilot projectnya seperti ini. Jadi dalam satu kelas itu Nyun Sewu akan